Pada saat yang sama, Hana juga tengah berusaha mencari Andi Rewa. Namun, karena dia sangat sedikit mengetahui informasi tentang Andi, jadi dia tidak tahu harus memulai dari mana. Meskipun kepala pelayan tua yang mendampinginya sudah lama tinggal di Makassar, namun keluarga Wijaya selalu dikenal sebagai keluarga besar yang menjalankan urusan mereka dengan rendah hati dan hati-hati. Sebagai perwakilan keluarga Wijaya di Makassar, kepala pelayan tua itu juga menjaga sikap yang sangat tertutup. Dia mengenal sejumlah tokoh berpengaruh lokal, tetapi jarang memperhatikan urusan masyarakat umum. Akibatnya, dia hanya bisa mencoba mencari petunjuk, mulai dari kecelakaan mobil yang menimpa Sandi dulu. Dia berencana memeriksa daftar anak yatim piatu yang diterima di panti asuhan atau lembaga kesejahteraan setempat setelah kecelakaan itu, serta catatan adopsi yang terdaftar untuk mencari jejak yang berkaitan dengan Andi Rewa. Namun, dalam hal jaringan sosial di Makassar, meski kepala pelayan tua itu cukup memiliki akar, tapi dia masih kalah jauh dibandingkan dengan Ibnu Komar. Sebagai perwakilan keluarga Rewa di Makassar, tugas utama Ibnu Komar adalah membangun pondasi yang kuat di wilayah tersebut. Karena itu, jaringan Ibnu Komar jauh lebih luas, langsung, dan menyeluruh dibandingkan kepala pelayan keluarga Wijaya. Ketika kepala pelayan tua itu mulai menyelidiki jejak yang berkaitan dengan Andi, Ibnu Komar segera menerima kabar tersebut dan melaporkannya kepada Andi Rewa. Setelah mendengar bahwa mereka berencana memulai dari panti asuhan dan catatan adopsi, Andi Rewa merasa lega. Secara logis, arah itu tidak salah. Namun kuncinya adalah bahwa jalur ini sudah lama diputuskan oleh Sangkala setelah orang tuanya meninggal dunia. Sangkala sudah menutup semua jejaknya. Bahkan panti asuhan tempat dia tinggal saat itu pun dikelola secara diam-diam oleh orang-orang Sangkala sendiri. Jadi tidak peduli seberapa keras orang luar mencoba menyelidikinya, mereka tidak akan menemukan hasil apapun. Saat ini, kalau Hana berharap menemukan Andi Rewa dari petunjuk ini, maka itu hanyalah mimpi di siang bolong. Setelah meninggalkan rumah orang tua Andi, Hana merasa sedikit kehilangan. Di satu sisi, dia merindukan Sandi Rewa, dan di sisi lain, karena baru saja melihat Andi, dia merasa Andi sangat mirip dengan Sandi, yang membuatnya teringat kembali kepada banyak kenangan masa mudanya. Sesampainya di kediaman keluarga Wijaya di Makassar, pelayan sudah menyiapkan makan siang yang lezat. Jos baru saja kembali dari menyumbang ke panti asuhan, dan begitu melihat Hana kembali, dia segera bertanya, "Ibu pergi kemana tadi pagi?" Hana tersadar dari pikirannya yang kacau, dan berkata dengan sedikit tidak fokus, "Oh, tidak kemana-mana. Paman Panji membawaku jalan-jalan sebentar." Saat itu, seorang pelayan wanita masuk dan dengan hormat berkata, "Nyonya, makanannya sudah siap." Hana mengangguk dan berkata kepada Jos, "Pergi panggil adikmu, ajak dia makan." Apa yang dia lakukan? Belakangan ini, dia suka mengurung diri di kamarnya. Begitu datang ke sini, hal pertama yang dia lakukan adalah mengurung diri. Dia sangat aneh. Jos tersenyum dan berkata, "Siva sedang ingin mencari orang yang telah menyelamatkan nyawa kami berdua ketika berada di Jepang." Hana mengerti lalu bertanya, "Apakah kalian sudah menemukan petunjuk?" Jos menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sangat sulit. Sampai sekarang, kami bahkan belum tahu apakah dia orang Indonesia atau orang asing. Dan kami juga tidak tahu apakah dia di Jepang atau di mana." Hana berkata dengan serius, "Orang ini telah menyelamatkan nyawa kalian. Kalau bukan karena dia, mungkin kalian sudah celaka. Sebesar itu kebaikannya, memang seharusnya ada kesempatan untuk membalasnya."
Kemudian dia bertanya, "Tentang orang yang berjasa itu, petunjuk apa saja yang kalian punya? Cobalah katakan, ibu akan bantu mencari cara." Josh mengangkat tangannya dan menghela nafas. "Sebenarnya, kami tidak punya petunjuk yang jelas. Kami hanya pernah bertemu sekali dan sedikit tahu bagaimana penampilannya. Selain itu, tidak ada petunjuk lain yang berguna." Hana bertanya, "Bagaimana kalau kita buat pengumuman hadiah? Katakan saja kita sedang mencari orang yang telah menyelamatkan nyawa kalian dan ingin berterima kasih langsung kepadanya. Kalau dia melihat pengumuman itu, biarkan dia menghubungi kita." Josh menjawab, Siva juga memikirkan cara ini, tapi dia bilang kemungkinannya sangat kecil. Dia mengatakan orang yang berjasa itu pasti orang luar biasa dan tidak akan kekurangan uang. Jadi meskipun dia melihat pengumumannya, mungkin dia tidak akan menghubungi kami. Hana mengangguk setuju. Memang benar, kalau dia ingin uang, seharusnya saat menyelamatkan kalian dulu, dia meminta atau meninggalkan kontak. Sekarang, hanya mengandalkan ingatan sekali bertemu, pasti sangat sulit untuk menemukan dia di kerumunan orang. Josh berkata dengan putus asa, "Aku juga sudah menyarankan kepada Siva, tapi dia masih belum mau menyerah." Kemudian Josh menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bu, aku akan panggil Siva keluar untuk makan." Tidak lama kemudian, Ziva yang mengenakan piyama rumah keluar dari kamar dengan enggan karena didorong oleh Josh. Ketika keluar, dia masih memegang sebuah iPad di tangannya dan jari-jarinya dengan cepat menggeser layar, terus-menerus melihat wajah-wajah orang yang ada di layar. Saat tiba di ruang makan, perhatian Ziva masih terfokus pada layar iPad. Lalu Hana bertanya, "Ziva, ibu dengar dari kakakmu, kalau kau sedang mencari orang yang berjasa itu, bagaimana perkembangannya?" Setelah beberapa lama terdiam, Ziva berkata tanpa mengangkat kepala, "Tidak ada kemajuan. Sampai sekarang, aku belum bisa menemukan dia di video." Hana berkata dengan serius, "Beberapa hal harus bergantung pada takdir. Kalau takdir belum datang, seberapa keras pun kau mencari, itu tidak akan berguna. Namun, kalau takdir sudah tiba, meskipun kau tidak mencarinya, dia akan muncul di hadapanmu." Ziva tanpa ragu menjawab, "Aku tidak mau menyerahkan segalanya kepada takdir. Itu tidak bisa diandalkan. Di dunia ini banyak orang, selain tetangga di depan rumah. 2 orang yang pernah bertemu secara kebetulan di negeri asing. Kemungkinannya untuk bertemu lagi karena kebetulan hampir 0. Kalau aku tidak mencarinya, aku khawatir seumur hidupku tidak akan menemukannya." Kemudian, Ziva berkata dengan sedikit kesedihan, "Memori manusia memang tidak begitu baik. Tidak ada orang yang bisa mengingat semuanya dengan sempurna. Banyak hal harus diulang-ulang untuk semakin menguatkan ingatan kita. Seperti saat kita belajar teks waktu kecil. Setelah kembali dari Jepang, wajah orang yang berjasa itu masih cukup jelas di ingatanku. Tapi setelah beberapa waktu, wajahnya mulai semakin kabur. Meskipun aku terus berusaha mengingatnya, aku takut suatu saat nanti aku bahkan akan lupa bagaimana dia terlihat." Setelah mengatakan ini, Ziva mengangkat kepalanya, memandang Hana dan Josh, lalu bertanya, "Ibu, kakak, apakah kalian berdua pernah merasa seperti ini? Kadang semakin kita berusaha mengingat wajah seseorang, semakin mudah kita melupakannya." Josh berpikir sejenak dan berkata, "Tergantung orangnya. Kalau orang yang sering kita temui, kita tidak akan pernah lupa. Tapi, kalau yang hanya sekali kita temui, memang tidak lama kemudian kita akan lupa wajahnya dengan jelas. Hanya ingat siluetnya secara samar." Hana mengangguk dan berkata, "Ziva benar. Memori manusia memang harus terus diperdalam agar bisa terus mengingat dengan jelas." Saat mengatakan ini, Hana teringat pada Sandi. Sepanjang hidupnya, dia sangat mencintai Sandi. Tetapi, setelah hampir 20 tahun Sandi meninggal,
Kalau bukan karena melihat foto-foto Sandi waktu muda setiap hari, gambaran wajah Sandi pasti akan semakin kabur di ingatannya. Dengan perasaan campur aduk, Hana bertanya lagi kepada Siva. Siva, bisakah kau menggambarkan kepada ibu, kira-kira bagaimana penampilan orang yang berjasa itu? Ziva berpikir sejenak dan berkata, kalau aku harus menggambarkannya dalam satu kata, tampan. Kalau dua kata, sangat tampan. Kalau tiga kata, sangat-sangat tampan. Dan kalau empat kata, sangat keren, sangat tampan. Hana tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kau tidak berlebihan menggambarkan seperti itu? Ziva berkata serius, Bu, aku sama sekali tidak berlebihan. Dia memang sangat tampan, tidak hanya tampan, tapi juga sangat keren. Sambil berkata begitu, Ziva menopang dagunya dan berkata dengan wajah terpesona. Saat itu, ninja dari keluarga Fuji datang membawa banyak ninja untuk menyerangnya. Namun dia hanya dengan beberapa gerakan mengalahkan semuanya. Ninja Fuji hampir saja pingsan ketakutan. Gemetaran, bertanya siapa dia, dan tebak apa yang dia jawab? Hana menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa yang dia jawab? Ziva berdiri, menirukan sikap Andi Rewa saat itu dengan wajah dingin dan berkata, dia bilang, aku bosmu, kalau kau ingin hidup, beri aku nyawamu. Hana tertawa dan berkata, orang itu memang cukup sombong. Ziva berkata dengan serius, bukan hanya sombong, dia benar-benar sangat sombong. Aku, Ziva Smith, seumur hidupku, tidak pernah bertemu orang yang begitu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap para ninja Jepang yang tidak ragu membunuh orang. Dia bahkan membunuh mereka seperti memotong sayuran. Benar-benar hebat. Ziva melanjutkan dengan sedikit kesal. Yang lebih parah lagi adalah orang itu tidak pernah bersikap baik pada aku dan kakak. Aku bahkan minta pinjam ponselnya untuk menelpon ayah. Tapi dia malah bilang itu barang pribadi dan tidak bisa dipinjam. Benar-benar sombong. Hana tertawa dan berkata, dia pasti khawatir pada siasatmu. Jadi tidak ingin memberimu nomor teleponnya agar kau tidak bisa melacak identitasnya. Ziva berkata dengan kesal, benar, aku rasa memang begitu. Orang itu sangat licik. Dia tidak meninggalkan satupun petunjuk. Sebelum pergi, aku bilang padanya, sampai jumpa lagi, dan dia malah bilang, kita tidak akan bertemu lagi. Sekarang, aku masih sangat marah kalau mengingatnya, sangat menyakiti harga diriku. Jadi aku harus menemukannya dan bertanya langsung kepadanya, bukankah kau yang bilang tidak akan bertemu lagi? Sekarang, ketika kau bertemu denganku, apa yang kau rasakan? Ziva berkata, aku ingin kembali dan mencari seorang peramal untuk meramal. Mungkin dia bisa memberiku sedikit petunjuk. Josh tidak bisa menahan tawa dan berkata, bukankah tadi kau baru saja bilang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu? Ziva menjawab dengan serius, tidak ada cara lain yang lebih baik. Jadi, kenapa tidak mencobanya? Kemudian dia bertanya pada Hana, Bu, apakah ada peramal terkenal di Jakarta? Hana berpikir sejenak dan berkata, Ibu dengar ketika keluarga Rewa baru-baru ini sedang memperbaiki makam leluhur keluarga mereka, dan mereka mendatangkan seorang Master James Chandra dari Amerika. Kakekmu dan Master James ada hubungan pribadi. Kalau kau benar-benar ingin meramal, kau bisa tanyakan pada kakekmu, apakah Master James masih ada di Jakarta? Dahi Ziva mengernyit. Master James Chandra? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Apakah dia sangat hebat? Hana berkata, Master James Chandra adalah penerus dari Master Buyi Chandra, seorang ahli Feng Shui terkenal. Dia menguasai Feng Shui dan ramalan. Dia mungkin adalah master terhebat di dunia saat ini. Ziva terkejut dan berseru, betulkah?
Kalau begitu, aku akan segera menelpon kakek. Setelah itu dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon kakeknya, Robert Wijaya. Begitu telepon tersambung, dia bertanya kepada Robert yang ada di ujung telepon. "Kakek, ibu bilang kakek mengenal Master James Chandra yang pandai meramal. Apakah itu benar?" Robert Wijaya terkejut dan bertanya, "Ziva, kenapa kau bertanya tentang hal itu?" Ziva langsung berkata, "Kakek, aku ingin mencari orang yang telah menyelamatkan nyawaku. Tetapi aku tidak punya kemajuan, jadi aku ingin mencari seorang master untuk meramal dan melihat apakah dia bisa memberikan petunjuk." Robert menjawab, "Master James Chandra sudah kembali ke Amerika beberapa waktu yang lalu." Ziva sangat kecewa dan berkata, "Apa? Dia sudah kembali? Kapan dia pergi?" Robert menjawab, "Belum lama, sekitar sebelum tahun baru." Ziva merasa sangat kecewa dan berkata, Aku begitu tidak beruntung. Kakek, apakah kakek mengenal master lain?" Robert berkata, "Aku mengenal banyak orang peramal yang bisa disebut master, tapi yang benar-benar pantas disebut master hanya Master James Chandra." Kemudian dia melanjutkan, "Begini saja, aku akan tanya pada Master James Chandra. Kalau dia bersedia, dia bisa langsung meramal untukmu." Ziva terkejut dan bertanya, "Kakek, apakah itu benar?" Robert Wijaya tertawa. "Apakah kakek pernah menipumu? Tapi Master James Chandra itu sudah tua dan kadang-kadang dia punya temperamen yang agak aneh. Aku tidak bisa menjamin dia mau membantumu atau tidak." Ziva buru-buru berkata, tidak masalah. Tolong tanyakan saja untukku." Kemudian dia bertanya lagi, "Oh ya kakek, kalau dia bersedia membantu, apakah aku perlu pergi ke Amerika?" Robert berkata, "Tidak perlu. Master James Chandra sangat hebat. Kalau dia setuju, aku akan memberikan informasi tanggal lahirmu dan memberitahunya tentang hal yang ingin kau tanyakan. Itu saja sudah cukup." Ziva terkejut dan berkata, "Benarkah? Itu saja sudah cukup? Wah, dia benar-benar peramal keren." Robert Wijaya tertawa. "Sekarang di Amerika sudah tengah malam. Tidak baik kalau aku mengganggunya malam-malam. Lebih baik kau bersabar dan tunggu sampai sore. Ketika di Amerika sudah pagi, aku akan menelpon Master James Chandra." Ziva buru-buru berkata, "Kakek, kalau begitu tolong bantu aku." Pada saat yang sama, Andi Rewa sudah terburu-buru pulang ke rumah dan menyiapkan makan siang. Meskipun kaki Carla sedang patah, dia tetap berusaha menggunakan tongkat untuk membantu di dapur. Setelah selesai memasak, Carla dengan malu-malu berkata, "Menantu yang baik, seharusnya ibu yang memasak untukmu. Tapi karena kaki ibu tidak bisa bergerak, terpaksa ibu membuatmu yang harus memasak. Ibu benar-benar merasa bersalah." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Ibu, tidak perlu begitu. Lagi pula, aku juga tidak ada kerjaan. Jadi sudah seharusnya aku membantu sedikit di rumah." Dia melanjutkan, "Ibu, Najwa dan ayah seharusnya sudah hampir sampai. Aku akan masak sup telur tomat setelah mereka pulang. Kita bisa makan bersama." Carla buru-buru berkata, "Kalau begitu, terima kasih banyak menantuku yang baik. Ibu akan mencuci tomatnya." Andi Rewa menyiapkan makanan dengan baik, sementara istrinya Najwa dan ayah mertuanya Ridwan kembali ke rumah. Begitu Najwa pulang, dia dengan penuh semangat berkata kepada Andi, "Sayang, tadi wakil direktur Nona Desi dari grup Rapocini menelponku. Dia bilang kalau hotel bintang 6 yang sedang dibangun oleh mereka akan segera memulai tender desain untuk renovasi internal." Andi Rewa pura-pura terkejut dan bertanya, "Benarkah? Proyek itu pasti sangat besar, bukan?" Najwa dengan penuh semangat berkata, "Besar sekali. Proyek hotel bintang 6
dari grup Rapocini ini sudah dimulai sejak tahun lalu dengan investasi sebesar hampir 10 triliun. Sekarang, pembangunan utama hampir selesai, jadi mereka akan segera menentukan desain renovasi internal, dan setelah pembangunan selesai, akan dimulai dengan renovasi keras dan lunak. Dia melanjutkan menjelaskan, anggaran hotel ini 10 triliun, setengah digunakan untuk membeli tanah dan infrastruktur, sementara setengahnya lagi hampir seluruhnya untuk renovasi, dengan anggaran renovasi keras sekitar 3 triliun, untuk renovasi lunak dan pengadaan perabotan mewah, perlengkapan tidur, kamar mandi, serta peralatan, anggarannya hampir 6 hingga 7 miliar. Sekarang, para eksekutif dari merek-merek besar di dalam negeri untuk perabot rumah, perlengkapan kamar mandi, dan material dekorasi sudah datang ke sini dan bersiap untuk mengikuti tender berikutnya. Andi Rewa tersenyum dan bertanya, lalu, berapa anggaran yang disiapkan oleh grup Rapocini untuk desain renovasi? Najwa menjawab, untuk desain renovasi komersial seperti ini, biaya desain renovasi saja sudah 2 hingga 3 miliar. Carla yang mendengarnya sangat terkejut dan berkata, "Ya ampun, Najwa, kau tidak sedang bercanda kan? Hanya untuk renovasi, biaya desainnya saja 2 hingga 3 miliar. Anakku yang baik, apakah kau berniat untuk mengambil proyek ini?" Najwa dengan serius menjawab, "Tentu saja aku ingin mengambilnya, tapi skala studioku belum sebesar itu. Kalau aku mengambil proyek sebesar ini, aku khawatir akan kalah dalam tender, dan persiapannya terlalu banyak. Kalau aku ingin ikut tender, aku harus segera mempersiapkan semuanya dan fokus sepenuhnya untuk persiapan tender." Najwa melanjutkan dengan sebuah keluhan, studioku memang masih kecil. Untuk proyek sebesar ini, aku khawatir aku tidak akan bisa mengelolanya dengan baik." Carla bertanya dengan heran, "Desain kan cuma tinggal pakai komputer. Apa sulitnya itu?" Najwa menjelaskan, "Ini tidak sesederhana yang ibu pikirkan. Ini seperti membuat film animasi. Orang biasa berpikir itu hanya melibatkan gambar, tapi sebenarnya 1 detik animasi membutuhkan 20 gambar, dan 1 film animasi berdurasi 1,5 jam membutuhkan puluhan ribu gambar, bahkan bisa mencapai ratusan ribu gambar. Pekerjaan di balik itu membutuhkan ratusan orang dan bertahun-tahun untuk diselesaikan." Najwa melanjutkan, "Studio kami tidak banyak orang, jadi meskipun bisa mengambil proyek sebesar ini, kami tidak akan bisa mengerjakannya sendiri. Kami harus membagi pekerjaan ini ke studio desain lainnya, dan membutuhkan puluhan desainer, serta waktu lebih dari 6 bulan untuk menyelesaikannya. Dan itu baru tahap pertama. Ketika konstruksi dimulai, kami juga harus mengikuti prosesnya sepanjang jalan, dengan durasi konstruksi minimal 1 tahun. Jadi secara keseluruhan, proyek ini akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun. Puluhan desainer dengan waktu 1,5 tahun, hanya biaya gajinya saja sudah sangat mahal." Di sisi lain, Andi Rewa dengan penasaran bertanya, "Lalu bagaimana rencanamu? Apakah kau akan mencoba untuk mendapatkan proyek ini?" Najwa mengangguk dan berkata, "Meskipun studioku belum terlalu kuat, aku tetap ingin mencoba. Kalau aku berhasil mendapatkan proyek ini, aku bisa sekaligus mengakuisisi beberapa tim desain kecil. Dan setelah proyek ini selesai, studioku bisa naik setidaknya 2 tingkat, menjadi lebih besar dan lebih stabil." Kemudian dia melanjutkan dengan sedikit kekhawatiran, "Namun, studioku memang masih kecil. Menghadapi banyak perusahaan yang ikut tender, aku tidak yakin seberapa besar peluangku." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Sayang, kalau kau tertarik, lakukan saja. Kalau berhasil, itu akan menjadi peluang besar. Kalau tidak, kita tidak kehilangan banyak. Hanya sedikit tenaga saja. Bagaimana menurutmu?" Najwa dengan lembut mengangguk dan berkata, "Benar, aku hanya ingin berusaha mencoba. Jadi mulai hari ini,
aku akan membawa timku bekerja lembur untuk menyelesaikan desain, menyusun dokumen tender, dan mempersiapkan segala hal untuk kompetisi ini. Dia kemudian melanjutkan dengan sedikit rasa khawatir. Tapi, aku dengar banyak perusahaan desain yang berlomba mencari hubungan untuk memenangkan tender ini. Bahkan ada yang mencoba memberi uang sogokan atau komisi kepada eksekutif grup Rapocini. Aku tidak tahu apakah mereka akan melakukan sesuatu yang curang. Andi Rewa tersenyum dan berkata, grup Rapocini adalah perusahaan besar. Tidak mungkin mereka akan melakukan kecurangan hanya untuk proyek desain. Itu tidak mungkin. Meskipun begitu, Andi Rewa sudah memutuskan untuk berbicara dengan Desi dan secara diam-diam memberikan proyek ini kepada Najwa. Grup Rapocini adalah bisnisnya sendiri, dan karena istrinya sangat tertarik dengan proyek ini, maka tentu saja dia harus memberi istrinya kesempatan untuk berlatih.